Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Isnaini dari kelompok 43. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil program kerja saya selama kegiatan kuliah kerja nyata dari rumah yang saya lakukan selama 31 hari. Untuk kegiatan KKNDR ini saya mengambil tema mengenai menumbuhkan minat belajar anak-anak pada masa pandemi COVID-19 di Desa Panguragan Kulon. Saya bersama 12 teman yang lain melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata dari rumah di Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Desa ini terkenal sebagai kampung rongsok, di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengepul rongsok, baik di desa sendiri maupun di luar daerah. Pandemi COVID-19 ini belum berakhir hingga saat ini, mengakibatkan sekolah masih diliburkan dan pembelajaran dilakukan secara daring atau dalam jaringan, atau lebih dikenal dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Lalu banyak masyarakat yang masih kurang peduli mengenai prokes dan menganggap sepele virus yang satu ini. Program kerja KKNDR yang saya lakukan ada bermacam-macam, mulai dari senam, perpustakaan berjalan, analisis sosial, belajar bersama, ngaji buku, dan gotong royong. Tetapi ada beberapa kegiatan yang berbeda dengan program kerja yang saya buat di awal KKNDR. Yang pertama ada kegiatan senam sehat. Nah, kegiatan ini dilakukan selama 4 kali di tempat yang berbeda-beda. Kegiatan pertama kalinya dilakukan di kantor Kecamatan Panguragan bersama ibu-ibu PKK. Akan tetapi kasus COVID-19 semakin meningkat dan diterapkannya PPKM, mengakibatkan diliburkannya kegiatan senam yang rutin dilakukan oleh ibu-ibu PKK ini setiap hari Jumat. Dan alternatif lain yang kita lakukan adalah mencari anak kecil dan mengajak senam bersama. Lalu ada kegiatan perpustakaan berjalan. Selama kegiatan ini dilakukan, tempatnya selalu berpindah-pindah dan sasaran utamanya adalah anak-anak dan pemuda. Namun, sedikit susah untuk mengumpulkan pemuda. Jadi, kegiatan perpustakaan berjalan ini lebih banyak bersama anak-anak. Selama kegiatan berlangsung, hanya ada beberapa anak-anak yang belum bisa membaca. Yang lainnya ada yang sudah lancar dan ada yang masih terbata-bata. Dengan adanya perpustakaan berjalan ini, semoga anak-anak bisa mengambil manfaatnya, yakni rajin membaca buku, karena membaca buku itu merupakan jendela dunia. Selanjutnya, analisis sosial. Kegiatan ini kami lakukan setiap hari Senin. Dalam kegiatan ini kami mengambil beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat, seperti meningkatnya kasus COVID-19, lalu banjir, dan pola hidup bersih dan sehat. Banjir di sini, tepatnya di Panguragan Kulon ini ada beberapa titik banjir. Hanya saja kami hanya mendatangi salah satu titik banjir, di mana titik banjir tersebut terdapat banyak sampah dan posisi sungai
posisi antara sungai dan rumah warga itu lebih tinggi sungai. Jikalau terjadi hujan deras, maka air tersebut buber dan memasuki rumah warga. Lalu pola hidup bersih dan sehat, kita mengadakan diskusi dengan sasarannya itu siswa-siswi SMK An-Nahdiyah Panguragan Kulon dengan pemateri Muhammad Rizky MPD SOS. Lalu ada kegiatan belajar bersama. Kegiatan belajar bersama ini dilakukan setiap hari Selasa dengan materi yang berbeda-beda. Materi pertama kita menjelaskan mengenai rukun Islam dan rukun iman, di mana anak-anak menyebutkan lalu menempelkan di kertas origami lalu ke kertas astro. Materi kedua kita belajar bahasa Inggris dan menggambar. Belajar bahasa Inggris ini menyebutkan mengenal angka, mengenal huruf, mengenal warna, dan mengenal benda-benda yang ada di sekitar kita. Lalu materi ketiga berhitung dan bernyanyi dengan materi dengan materi nama malaikat. Lalu materi yang keempat belajar bahasa Inggris mengenai nama hari dan mengenal nama planet sambil bernyanyi. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu ngaji buku. Kegiatan ini pada awalnya dilakukan setiap hari Rabu dengan judul buku Ken Arok. Akan tetapi setelah kegiatan ngaji buku terjadi beberapa problem dan kita mengubah kegiatan lain yang akan dilaksanakan di hari Rabu depan. Masalah yang terjadi dengan ngaji buku ini tidak adanya pemuda yang datang untuk mengikuti kegiatan kami. Hanya ada 2 orang pemuda, sedangkan dari kami mengundang Karang Taruna dan organisasi IMAPA, tapi tidak ada yang datang. Oleh karena itu, kegiatan ngaji buku ini diubah atau diganti dengan kegiatan yang lain. Lalu setelah mengadakan evaluasi, kegiatan yang direncanakan adalah pembuatan disinfektan, pembuatan hand sanitizer, dan pemanfaatan ember bekas cat dijadikan sebagai tempat sampah. Pembuatan disinfektan ini sangat mudah, hanya memerlukan 2 barang yang sangat mudah ditemukan, yakni Wipol dan Baiklin. Lalu pembuatan hand sanitizer ini juga sangat mudah untuk dilakukan, kita hanya memerlukan alkohol dan lidah buaya. Lalu kegiatan yang selanjutnya adalah gotong royong. Kegiatan gotong royong ini kami adakan 1 kali di setiap minggunya. Sasarannya adalah fasilitas umum seperti sekolah dan mushola. Minggu pertama kita membersihkan mushola Baitul Mukmin. Minggu kedua membersihkan mushola Rahmatul Jannah. Minggu ketiga membersihkan mushola Ar-Rahman. Minggu keempat membersihkan mushola Uswatun Hasanah. Dan minggu terakhir membersihkan TK Pelita. Hambatan yang kita temui dalam melakukan kegiatan ini adalah kurangnya alat kebersihan sehingga kami harus membawanya dari rumah. Mungkin cukup itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.